Shalom, Oke, sama-sama Bapak. terima kasih. Ya, kita akan meneruskan pembelajaran yang kita sudah mulai, tapi masih di awal ya. Saya tunjukkan dulu. Iya, Ini belum bisa baca ya, tidak terbaca ya. Ini tema besar kita. Nah ini, antitesis teologi Paulus. tapi teologi Paulus. Masih terlalu kecil ya, saya buka aja ya, supaya besar. Tapi kita bisa besarin di layar masing-masing, Pak. Oke, oke. Nah ini ya, sudah cukup terbaca ya. Siap, Bapak. Bisa, Pak. Untuk mempelajari ini, khususnya kita lihat dari teologi Paulus ya, juga kita bisa lihat dari teologi Yohanes, yaitu yang terkenal, atau Petrus. Tetapi di dalam sepanjang sekolah teologi ya, STT, eh, saya melihat bahwa yang banyak dipelajari ketika kita mempelajari teologi Perjanjian Baru itu Yohanes dan Paulus. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi itu lebih diutamakan karena masalah waktu ya. Dan sekarang saya ingin memberikan khususnya pemahaman tentang teologi Paulus yang sangat komprehensif, sangat luas ya. Kita mau bahas tentang kristologi dalam teologi Paulus, oh itu bagus. Ya, nanti kita lihat yang saya akan bahas ujungnya ke situ. Ya, di dalam teologi Paulus, kristologinya bagaimana, bagaimana dia berhadapan dengan kelompok Yudaisme. Tapi sebelum masuk ke khusus teologi Paulus, saya harus jelaskan tentang apa itu antitesis. Ya, antitesis itu secara sederhana itu kalau ada tesis, ada antitesis. Ya, tesis dulu baru antitesis. Jadi antitesis itu berkontradiktif, berlawanan dengan yang tesis. Ya, umpamanya saya beri contoh ya, masalah soter atau soteriologi keselamatan. Kita dengan agama lain sangat berbeda. Karena keselamatan bagi kita menurut Alkitab itu pusatnya hanya dari Kristus. Sedangkan agama-agama lain itu mereka punya konsep atau doktrin mereka itu macam-macam, tetapi seluruhnya di luar Kristus. Sehingga Van Til yang sangat terkenal, Cornelius Van Til, seorang sistematik teologi, tetapi seorang apologeter yang besar. Dia orang Belanda tapi hijrah ke Amerika dan dia sampai meninggal di Amerika ya di masa tuanya. Dia terkenal dengan teologi ini, antitesis. Nah, itu Van Til, seorang teolog. Ya, Cornelius Van Til. Ada banyak sebenarnya. John Frame. Saya pikir bukan hanya itu. Seperti Pak Deki Ngadas itu orang yang antitesis juga dengan beberapa teologi. Ada juga di kalangan teolog kita di Indonesia kan terjadi apa yang disebut dengan antitesis. Namun untuk memahami antitesis ini bukan hal yang mudah, ya. Ada 5 poin antitesis sebelum kita masuk kepada hal utama tentang antitesis di dalam teologi Paulus. Kita bisa bicara juga antitesis Kristus dan Yudaisme, bisa. Kita bisa buat satu pembelajaran khusus dengan tema antitesis Kristus terhadap Yudaisme, bisa ya. Itu banyak ayat-ayat firman Tuhannya ya. Kristus seringkali berdebat pada waktu dia berinkarnasi dengan tokoh-tokoh Yudaisme. Termasuk umpamanya antitesis Kristus, hal yang bagian dari antitesis Kristus dengan seorang tokoh di dalam orang Yahudi itu tentang lahir baru itu contoh. Itu siapa tokoh Yahudi yang dikenal dengan berbicara tentang lahir baru? Mereka tidak kenal itu lahir baru. Yesus membicarakan tentang lahir baru terkait dengan
Roh Kudus. Orang yang dilahirkan kembali kan itu pekerjaan Roh Kudus. Dan itu harus dikaitkan dengan pekerjaan Kristus yang sudah menebus dosa. Nah, kalau berbicara pekerjaan Roh Kudus, yang Yesus jelaskan itu antitesis. Ya, itu penting. Antitesis terhadap apa? Tesis dari orang Yudaisme. Mereka tidak mengerti, ya. Sehingga mereka menolak Yesus kan? Ya, itu antitesis. Ada banyak yang kalau kita mau pelajari ya. Dan kalau Yesus bicara tentang antitesis terhadap konsep kelahiran kembali nah, itu kita melihat dia kaitkan dengan Roh Kudus berarti dia sedang membicarakan tentang soteriologi yang subjektif. Dia sendiri mengerjakan keselamatan itu dengan cara berinkarnasi, dia harus naik di atas kayu salib, mati, dikuburkan, tapi kemudian bangkit. Itu dikerjakan oleh Yesus langsung untuk penebusan. Dan itu dikatakan di atas kayu salib, di antara 7 perkataan bahwa pekerjaan itu sudah selesai. Nah, kata sudah selesai itu dalam pengertian apa? Itu terkait dengan konsep soteriologi yang objektif. Sudah selesai. Artinya, terkait dengan keadilan Allah, bahwa karya penebusan Kristus sudah selesai. Itu terkait langsung dengan Kristus. Nah, bagaimana terkait dengan Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus tidak pernah berinkarnasi. Dia tidak pernah menjadi manusia. Karena tidak pernah menjadi manusia, dia tidak pernah ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan. Kan tidak pernah. Nah, bagaimana kita melihat itu? Itu menarik. Bayangkan Yesus ketika dia menjelaskan lahir baru, itu dikaitkan dengan Roh Kudus. Dan itu sangat antitesis. Nikodemus bingung ketika dia berbicara. Itu tokoh penting di dalam Yudaisme pada zaman itu. Tapi dia tidak mengerti sama sekali. Nah, itu umpamanya ya. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Nah, ini pendahuluan ya. Oke, saya kembali ke ini. Ini kemarin sudah dijelaskan ya seluas mungkin. 5 rumusan ya. 5 rumusan. Yang pertama rumusan ekstrim. Ekstrim ini, di dalam ekstrim ini adalah 5 bagian ya. Dan kita sudah pelajari yang bagian A. Sekarang yang bagian B juga kita sudah pelajari. Yang bagian apa? Ini subnya itu rumusan. Ini 5 rumusan, sub pertama itu rumusan ekstrim. Nanti ada sampai rumusan-rumusan normatif. Ya, itu ada ya. Saya punya buku rumusan-rumusan situasional. Ya. Kemudian rumusan-rumusan eksistensialis. Ya, kemudian rumusan-rumusan aplikatif ya, atau lebih cocok itu praktikal. Itu ada 5 rumusan di dalam antitesis. Ya, tapi ini kita baru satu rumusan aja, baru satu poin tentang apa itu antitesis. Ya, di dalam pemahaman rumusan ekstrim kita punya 5. Yang pertama kewajiban versus. Versus berarti kan berkontradiksi ya dengan pengetahuan aktual. Ya, dan ini Van yang munculkan ya. Nah, saya sudah bahas ini ya. Nanti rekan, eh, nanti saya akan bagi ini. Eh, PPT ini akan dibagi ya. Bagian B, ini juga sudah dibahas ya. Wahyu versus interpretasi. Sekarang berbicara tentang wahyu, revelation. Yang mau ditekankan revelation yang mana? Ada 2 kan menurut Alkitab revelation atau wahyu. Ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Nah, Cornelius Van Til atau sering disebut dengan singkat Van Til itu dia lebih mengacu kepada wahyu umum.
yang diperuntukkan kepada semua orang. Nah, ini kan wahyu umum itu ada jelas di situ ya, wahyu umum. Jadi wahyu umum itu ada berapa? Nah, itu juga harus harus dipelajari secara khusus, spesial. Dan biasanya mau mempelajari tentang wahyu, baik wahyu umum dan khusus, itu dipelajari di dalam bibliologi. Ya, apa itu Alkitab? Alkitab menulis dua wahyu, wahyu umum dan wahyu khusus. Ya, wahyu umum itu general blessing, ditujukan kepada semua orang yang ada dalam dunia atau yang pernah lahir dalam dunia, itu diberikan wahyu umum. Tetapi wahyu khusus tidak kepada semua orang, hanya untuk orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Kristus. Hanya kepada orang-orang yang Kristus telah selamatkan. Ada kata di sini ya, bentuk waktunya lampau, telah, ya, dan akan diselamatkan. Itu wahyu khusus, ya. Di dalam wahyu khusus pun ada dua. Wahyu khusus itu membicarakan tentang Kristus dan wahyu khusus membicarakan tentang grafe, ya. Firman Tuhan yang tertulis atau bahasa Yunaninya Theopneustos, ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Dua wahyu khusus. Nah, itu. Jadi wahyu di sini bagian B ini, antitesis ini berbicara tentang wahyu umum sehingga terjadi antitesis. Kalau kita hanya menekankan wahyu umum tidak sampai kepada keselamatan. Wahyu umum dikatakan Alkitab hanya memberitahu melalui alam semesta, ciptaan, bahwa ada Sang Pencipta. Wahyu umum yang kedua, kalau mau diperdalam tentang wahyu umum, itu membicarakan tentang Roma pasal yang pertama itu, ya, tentang sunedesis. Saya kurang tahu Bapak Ibu sudah belajar tentang sunedesis tidak? Ya, saya membaca buku tentang hati, kardia, hati ya. Tetapi suara hati itu sunedesis. Apa persamaan antara kardia dan sunedesis? Nah, ini harus dipelajari. Dan Paulus mengirim surat kepada jemaat di Roma bahwa orang-orang yang di luar Israel, dia membicarakan tentang PL, walaupun itu di Roma ya, tapi dia singgung tentang perjanjian lama, tentang konsep Yudaisme di dalam perjanjian lama. Ya, orang-orang atau yang sudah ada di zaman Yesus, tapi mereka orang Yudaisme, mereka tetap mengacu kepada perjanjian lama. Ya, dan mereka tidak melihat Yesus pada umumnya, kecuali yang dipilih oleh Yesus sendiri ketika dia berinkarnasi. Ya, itu ada 12 murid yang dipilih, tetapi yang satu kan Yudas Iskariot. Itu saya tidak perlu jelaskan ya, itu ada pengkhianat di situ ya. Dan ketika Yesus datang, itu wahyu umum untuk penebusan, wahyu khusus untuk penebusan. Wahyu umum itu sunedesis. Ya, sunedesis itu dalam teks bahasa Indonesia terjemahan LAI itu disebut suara hati, itu dari kata Yunani sunai desis. Ya, menarik kita mempelajari itu. Dan Paulus berbicara tentang sunai desis di dalam orang-orang kafir. Ya. Jadi Paulus berbicara mengutip perjanjian lama ya tentang Taurat yang dipegang sebagai landasan kehidupan oleh para Yudaisme, tetapi orang-orang di luar Yudaisme mereka punya Taurat. Nah, itu sunaidesis itu. Tuhan berikan itu sunaidesis itu. Jadi ada kardia, ada sunaidesis. Yang harus didalami apa perbedaan antara kardia dan sunaidesis? Apa persamaannya? Ya. Di kita ada sunaidesis. Sunaidesis yang bagaimana? Di orang luar luar orang-orang kafir itu kata Paulus di dalam Roma itu mereka juga punya Taurat di dalam dirinya. Wah, itu menarik itu dipelajari, ya. Kalau kita sunaidesis kita sudah diterangi oleh Roh Kudus.
Kalau orang di luar kita tidak ada Roh Kudus. Jadi mereka tidak mengalami potiso, pencerahan, ya. Dicerahkan pikirannya untuk mengerti wahyu khusus. Itu bagian kedua ya dari wahyu khusus. Nah, ada lagi tentang wahyu wahyu umum. Tadi wahyu umum bukan wahyu khusus. Ada wahyu umum juga terkait dengan masalah moral, terkait dengan masalah tata kehidupan sosial. Ya, saya pernah ngajar itu ya, sudah tahun berapa itu 2019. Ya, 2019 apa 2020. Ya, saya pernah ngajar itu tentang eh, manusia pada umumnya atau terkait dengan secara khusus dengan pemerintah. Mengapa di dalam pemerintahan di setiap negara itu ada perundang-undangan, ada hukum, umpamanya eh, hukum itu aturan ya, aturan tentang berlalu lintas. Itu kalau berlalu lintas itu tidak ada aturannya, wah semraut. Jalan bisa tabrakan semua. Ya, pengaturan untuk perjalanan kereta api, perjalanan pesawat, itu semua kan sudah diatur sedemikian. Itu masuk dalam kategori wahyu umum itu. Ya, dan itu menjadi berkat bagi semua orang manusia yang ada dalam dunia ini. Hidupnya harus diatur. Orang membunuh, di Alkitab ada ya, harus dihukum. Itu bicara tentang keadilan Allah. Tapi di pemerintah juga ada. Pemerintah umum ya, umpamanya di negara Indonesia. Ya, jadi ada keadilan. Nah, itu masuk dalam kategori wahyu khusus ya untuk menata kehidupan manusia ya dalam kehidupan sosial. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Sekarang saya jelaskan tentang wahyu dulu. Nah, dan interpretasi. Interpretasi ini berarti penafsiran. Hati-hati dengan penafsiran terhadap wahyu. Baik wahyu umum atau wahyu khusus. Bagaimana orang menginterpretasi atau orang memberikan penafsiran terhadap wahyu khusus? Tidak mudah kan? Interpretasi kita harus belajar hermeneutik. Di dalam hermeneutik kita harus belajar eksegesis. Ya, ada latar belakang semua. Itu tidak mudah. Ya, kalau Tuhan perkenan, saya akan mengajar bahasa Yunani. Ya, untuk semua mahasiswa S2 berlatar belakang sarjana umum, sehingga mereka tidak sempat belajar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Saya diminta untuk ngajar itu. Ya, nanti Pak Anton lagi ini diberi beban ya. Nanti atur dengan Ibu Mary ya. Saya akan mengajar itu untuk mahasiswa S2 ya yang di STT RAI ya sebenarnya itu diperuntukkan untuk STT RAI tapi rupanya dibuka untuk umum. Saya usul ke Bu Mary supaya dibuka untuk umum sehingga orang bisa belajar sampai ke eksegesis ya supaya tidak keliru untuk dalam penelitian firman Tuhan, Alkitab yang tertulis grafe itu tidak keliru ya di dalam menafsirkan. Nah, itu perlu belajar Yunani Ibrani. Kalau orang awam, oke lah, enggak perlu. Tapi kita yang sudah belajar di dunia teologi, itu sangat amat dibutuhkan. Sehingga saya diminta Bu Mary, ya, Kaprodi S2 untuk mengajar itu. Ya, saya teruskan ya. Nah, jadi ini interpretasi ini penting. Nah, gimana orang menginterpretasi tentang wahyu wahyu umum aja? Apakah ada perbedaan antara orang-orang di luar Kristen dan orang di dalam Kristus? Umpamanya para saintis melihat tentang alam semesta, tentang ciptaan. Bagaimana tafsiran mereka? Siapa yang membuat? Oh, mereka tidak percaya itu dibuat oleh, itu diciptakan oleh Allah. Mereka tidak percaya. Ada golongan saintis yang katakan itu teori Big Bang. Bapak Ibu sudah pernah dengar teori Big Bang? Halo Bapak Ibu. Yang belajar malam ini, Denika sudah pernah dengar tentang Saya teori Big Bang. baru dengar Pak, Ah, izin. itu kan maksudnya itu loh. Baru dengar Pak. Itu saya berjumpa dengan orang
anak muda, orang Chinese, ya orang tuanya diberkati Tuhan ya, sehingga dia kuliah di Australia di bagian saintis. Dan ketika saya menjelaskan tentang penciptaan, dia tidak percaya. Dia Kristen, tapi Kristen saintis. Dia lebih percaya tentang teori Big Bang yang sudah turun-temurun itu ya. Cuman saya tidak ada kesempatan untuk mengajar itu ya. Ini terkait dengan wahyu umum penciptaan alam semesta ini. Lihat penafsirannya, interpretasinya sudah keliru. Kemudian di dunia kita, di dalam kita, di Kristen sendiri. Kan Kristen kan ada macam-macam aliran ya. Ada aliran teologi Injili, ada aliran teologi Reform. Reform juga ada berapa macam reform ya, ada Lutheran, ada Calvin. Yang terkenal kan dua itu. Yang Injili itu bagaimana yang Injili? Ya. Kemudian cara menginterpretasinya itu bagaimana? Ada teologi teologi karismatik, ada. Kemudian ada teologi liberalisme. Bagaimana orang liberalisme melihat penciptaan? Ada kan pandangan teolog yang sangat terkenal ya, yang mengatakan bahwa kejadian pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-6 itu mitos. Apa artinya mitos atau mitologi? Saya pelajari itu waktu saya kuliah dulu ya, belajar khusus tentang mitologi. Itu bukan Allah menciptakan. Ada teolog-teolog ya, sekumpulan teolog yang mengerti bahwa itu mitos atau mitologi. Ya, jadi cerita-cerita dari bangsa bangsa lain yang diadopsi oleh Musa dan ditulis. Kan lucu itu. Kristen, tapi pengertian tentang penciptaan sudah seperti itu, mitos. Saya punya diktatnya sampai hari ini. Tahun berapa saya kuliah itu ambil STH. Ya, saya dapat waktu STH. Nah, ini tentang interpretasi wahyu wahyu umum baru alam semesta. Nah, jadi lihat di bagian B ya, itu ya. Secara singkat ya, karena kemarin saya sudah mengajar ya tentang ini ya. Yang poin yang saya mau mengajar hari ini bagian C ya. Ini. Oh, ini bukan 3 ya, ini C harusnya ya. Salah ketik ya. Metafisis versus epistemologis. Wah, ini memang bahasa-bahasa teologi ya, bahasa tinggi. Ini bahasa filsafat yang diadopsi menjadi bahasa teologi. Tapi ini ada dalam bahasa Yunani kalau kita mempelajari atau kita punya dictionary, nah kita bisa mempelajari ini ya, kata metafisis. Ya, itu dari kata metafisis ya. F itu dari kata ph ya. Apa itu metafisis atau metafisik? Nah, itu bisa dipelajari. Itu artinya metafisis itu artinya non fisik. Jadi ini terkait dengan masalah ilahi lah, disebut ilahi ya, divine atau masalah roh. Kemudian bagaimana epistemologi? Apa sih itu epistemologi? Itu dari dua kata kata epistemologi supaya, tapi saya tidak tulis ini ya di sini menjelaskan ini apa itu metafisis semua ya. Kemudian epistemologi atau nanti setelah saya selesai jelaskan 5 poin nanti ya tentang apa itu antitesis, baru saya menjelaskan sedikit tentang metafisis ya, kemudian epistemologi supaya kita memahami lebih dalam lagi ya. Kata epistemologi dari kata episteme dan logos ya. Itu berbicara tentang pengetahuan. Nah, sekarang ada satu buku di bagian C ya, ini bukan 3 ya, harusnya C ya. Di dalam satu buku itu bahasa Inggris ya, The Defense of the Faith ya. Ini karya Van Til. Dia bertanya bagaimana orang tidak percaya dapat bisa sepakat dengan orang percaya. Ini menarik.
Apakah antara orang tidak percaya dan orang percaya bisa sepakat? Sorry ya, saya ini ya. Dengan orang percaya dalam hal pembobotan, bobot, dan pengukuran. Sesuatu yang berbobot, yang terukur, ya. Itu ya. Ini tentang konsep, ya, tentang doktrin atau ajaran. Ia menjawab, ya, jawabannya apa? Jika dosa dilihat semata-mata sebagai keterasingan etis. Nah, ini istilah ndak umum ya. Yang gini-gini mengapa saya bold? Karena harus dijelaskan. Jadi lihat ya, ada pandangan dosa itu hanya keterasingan etis. Ya, kata etis itu kan terkait dengan kata etika ya. Ya, etos itu bahasa Latin ya. Kita bisa pelajari itu etos ya. Ada bukunya saya pelajari tentang etika Kristen umum. Ada beberapa buku di saya secara fisik membicarakan tentang masalah ini ya, etika. Ya, tapi ada orang katakan bahwa dosa itu hanya keterasingan, terasing secara etis. Apa itu etis? Itu perilaku, etika. Jadi perilakunya itu tidak normal, ya. Kalau dikaitkan dengan perilaku secara umum, etis ya. Jadi tentang masalah tindak tanduk atau perilaku. Itu berbeda dia, agak apa ya? Kalau saya menggunakan kata-kata umum itu keterasingan itu agak antik gitu ya. Mungkin bisa menggunakan kata unik, tapi saya tidak menggunakan kata unik, nanti keliru ya. Jadi keterasingan itu artinya ada perbedaan yang sangat signifikan dengan perilaku orang pada umumnya. Jadi dosa ini membicarakan tentang masalah perilaku aja. Bagaimana Bapak Ibu mempelajari tentang hamartologi, tentang dosa? Menurut apa kata Alkitab? Kalau dikatakan dosa itu sebagai keterasingan etis, itu biblical atau tidak? Itu dosa itu secara sederhana ya tentang hamartologi itu terkait dengan masalah etis, tapi bukan semata-mata masalah etis. Karena dosa itu bersifat memberontak kepada Allah. Baca buku dari William, saya lupa lagi ya. Ada satu buku yang saya baca dari terbitan dari Saat, sudah cukup lama ya, tentang tema-tema dalam teologi Perjanjian Lama. Saya sudah baca buku itu. Nah, penulis itu menjelaskan tentang apa itu dosa, ya, di dalam bahasa Ibrani. Kalau saya tidak keliru, ada 7 kata yang terkait dengan kata dosa. Nah, ini kan Fantil singgung ini ya. Mengapa orang percaya dan tidak percaya bobot di dalam dia mengerti dan pengukuran dari mana dia mengukur itu? Apakah dari diri sendiri atau dia menggunakan pemahaman yang bagaimana? Ya, sehingga terukur pemahamannya, ya. Dan kita lihat apakah pemahamannya berbobot, berkualitas atau tidak. Nah, kalau dikatakan bahwa dosa itu hanya keterasingan, dan kemudian lihat dikaitkan dengan soter dan keselamatan semata-mata sebagai restorasi etis. Nah, ini semua dikaitkan dengan etis, etika. Ya. Tapi menurut penulis tema-tema dalam teologi Perjanjian Baru, ya, itu dia membahas 7 kata di dalam Alkitab yang terkait dengan dosa. Kata Ibrani. Itu begitu luas, begitu dalam, dijelaskan satu persatu. Ya, maaf saya lupa penulisnya siapa ya. Tapi saya ada yang tulis itu karena saya pernah mengajar tentang hamartologi dan soteriologi. Jadi ini
Ya, jadi ini pandangan siapa ya keterasikan secara etis, keterasingan secara etis. Dan juga dikatakan keselamatan soter semata-mata sebagai restorasi etis. Penebusan itu apakah restorasi etis? Kata etis di dalam terkait dengan soter itu penebusan oleh Kristus yang sudah selesai dan Roh Kudus kemudian terus bekerja dalam hidup kita seumur hidup kita selama kita masih hidup di dunia maksudnya. Ya, terjadi pembaharuan. Ini restorasi etis ini terkait kalau dengan Roh Kudus itu kan buah roh dari kata karpos. Terjadi pembaharuan yang terus-menerus ya. Setelah kita diselamatkan, Roh Kudus bekerja untuk menghasilkan apa yang disebut dengan buah roh ya. Tapi orang lain tidak kaitkan itu dengan Roh Kudus ya. Sehingga Fanti lanjutkan, maka pertanyaan mengenai bobot dan ukuran atau mengenai argumentasi logis tentu saja seimbang pada kedua sisi. Nah, baik sisi keterasingan etis dan juga restorasi etis. Ya. Nah, tapi kita lihat ini dikatakan terlepas dari hubungan etis mereka dengan Allah. Jadi kan sudah masuk wahyu khusus. Berarti yang di atas itu kan wahyu umum. Nah, ya. Jadi konsep keterasingan etis dan restorasi etis itu tidak terkait dengan soteriologi, dengan wahyu khusus. Itu wahyu umum. Dan ini lihat ya, ini penjelasan selanjutnya. Sejauh menyangkut karunia alamiah, natural. Ya, Tuhan juga memberikan sesuatu yang sifatnya natural. Tadi saya sudah katakan itu ya, untuk mengontrol seluruh kehidupan manusia dia memberikan wahyu wahyu umum ya, untuk memperlihatkan bahwa dia ada di balik semua di alam semesta. Bahkan di dalam diri manusia, saya sudah pernah singgung tentang tulisan dari Pascal, seorang teolog ya, bahwa di dalam diri manusia ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun selain hal yang bersifat divine, ya, terkait dengan Allah, ya. Tetapi Allah dalam pengertian apa? Itu yang harus dikaji, didalami, ya. Semua agama katakan tentang adanya pencipta, adanya Allah. Nah, apakah para filsuf juga mengerti tentang Allah? Saya sudah belajar tentang filsafat. Ya, dari Veronica Elberts dari Jerman ya, dia mengajar saya tentang filsafat. Dia juga menulis buku ya, buku fisik ya, Veronica Elberts. Sekarang dia sudah profesor, sudah PhD, dan dia mengajar di Saat, Seminari Alkitab Asia Tenggara ya. Nah, ini karunia alamiah ya. Orang yang terhilang bisa dan memang mengetahui kebenaran. Kebenaran di sini, apakah kebenaran menurut wahyu khusus atau wahyu umum? Bukan. Kebenaran bukan wahyu khusus, wahyu umum. Tentang alam semesta ini, itu kebenaran. Ya. Allah melalui alam ya membuat orang dibawa untuk memahami satu kebenaran bahwa ada Allah yang mencipta. Tapi Allah yang mana? Nah, ini jadi masalah. Ya, jadi hati-hati dengan kata ya orang yang terhilang bisa dan memang mengetahui kebenaran. Terhilang di sini artinya jauh dari Tuhan. Ya, dia mengetahui kebenaran. Kebenaran apa? Wahyu khusus. Wahyu umum, sorry, bukan wahyu khusus ya. Dan bisa memberikan kontribusi bagi struktur sains. Nah, orang sains kan menolong, toh? Ya, sekarang perkembangan sains yang luar biasa ya, menolong. Tadi saya pergi ke SMP karena ada ponakan yang tinggal di rumah dan di sekolah itu membicarakan tentang masalah pengaruh dari apa ya, medsos, baik HP, kemudian TV dan sejenisnya. Dan rupanya di kota Surabaya ini wali kota sudah mengumpulkan seluruh kepala sekolah dan tim dari sekolah yang sekolah-sekolah
negeri dan swasta sudah dikumpulkan, ya, dan ada Densus di situ, ada orang-orang IT yang hebat ya di kota Surabaya ini untuk berjumpa dengan semua pendidik. Tapi saya dengar tadi setelah saya ikut rapat hampir 2 jam, ya ada penjelasan-penjelasan. Saya dengar bahwa anak-anak yang di SMP yang ponaan saya sekolah, mereka dikontrol HP-nya. Ya, jadi ada situs-situs yang sangat berbahaya itu sudah masuk rupanya ya, umpamanya situs bukan hanya pornografi yang kadang orang katakan pornografi. Hasil penelitian dari pihak kepolisian, kemudian ada Densus, ada dari macam-macam ya, ada yang ada di kota Surabaya, mereka kemudian mempresentasikan tentang bahaya radikalisme, pengaruh radikalisme terhadap anak-anak. Anak-anak yang di dalam tingkat SD, SMP, sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, radikalisme. Itu melalui medsos, ya. Jadi bisa dipengaruhi. Nah, ini saya mau menjelaskan struktur sains saja, ya. Teknologi itu, kemajuan ya, para ilmuwan, ya, tentang masalah ilmu, ya. Secara khusus kita sekarang kan tentang IT itu ya. Begitu ada nilai negatif, ada nilai positif, ya. Bagaimana tadi diarahkan oleh kepala sekolah SMP itu dan juga ada yang mewakili dari guru komputer itu dia menjelaskan tentang yang guru komputer itu menjelaskan tentang fitur-fitur yang berbahaya ya yang dari luar negeri umpamanya dari Singapura ada judi di situ anak-anak SMP bisa pinjam uang secara diam-diam ya tahu-tahu ditagih gitu ya. Debt collector datang ke rumah orang tua, nggak pernah pinjam. Nah, tadi dijelaskan semua seperti itu. Karena aksesnya kan terbuka. Mereka yang anak-anak sekarang kan dalam generasi set in dalam menggunakan medsos itu luar biasa mereka pengetahuannya. Kala usia seperti saya udah ketinggalan jauh. Ya, dan itu terjadi. Anak-anak bisa ya apa ambil pinjam uang dari apa itu ya, yang di umum itu. Itu mengerikan. Nah, itu struktur sains. Dia berkontribusi, sains berkontribusi. Tetapi ada nilai negatif juga di dalamnya yang bahaya. Sehingga Pak Eri ini wali kota Surabaya mengumpulkan semua kepala sekolah dan orang-orang yang terkait dengan IT untuk menerima masukan agar generasi Z ini mereka tidak dirusak dengan masalah sains khususnya terkait dengan IT, medsos itu ya. Jadi itu sampai anak-anak itu kalau kedapatan itu HP-nya disita. Ya, 1 minggu dulu disita. Kalau 2 kali berapa bulan, kemudian kalau ketiga kali disita 1 tahun baru dikembalikan HP-nya. Saya ikut tadi itu. Jadi lihat ya tentang struktur sains itu. Ya, dengan pengecualian pada fakta bahwa bagi mereka hal ini sudah terlambat. Ya, mereka mau mengetahui lebih dalam sudah terlambat. Nah, oke. Di sini Fantil berargumentasi bahwa perimbangan ya, dan pengukuran merupakan ini kapasitas ya kemampuan manusia yang diciptakan ya manusia itu mampu ya diciptakan dan oleh karena itu ya tidak terpengaruh oleh kejatuhan. Nah ini kalau wahyu umum Fantil melihat itu ya jadi tidak ada pengaruh dari kejatuhan dalam dosa. Apakah kapasitas manusia tidak dipengaruhi oleh dosa? Bapak Ibu sudah pernah belajar apa yang disebut dengan total depravity? Yang saya mau tanya kadang ya, orang kita para hamba Tuhan atau teolog, kadang kita tidak buat penelitian, tapi kita membuat argumentasi. Di yang belajar malam ini, apakah kita sudah belajar sampai total depravity? Apakah total depravity itu tertulis di dalam Alkitab, atau itu hanya konsep dari reform?
Nah, Pak Anton sudah jawab. Yang teman-teman lain, nah ini dikatakan ya kemampuannya tidak dipengaruhi oleh Kebenaran. kejatuhan. Ini kan konsep orang di luar Kristen ini. Ini kan. Jadi penimbangan, betul ya, ini penimbangan ya. Mereka coba mempertimbangkan. Kemudian mereka membuat satu apa ya, patokan, pengukuran tentang apa? Kapasitas manusia yang diciptakan. Ya. Manusia itu berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi tanpa Allah. Kalau kita belajar antropologi, itu antropologi yang biblikal, harus berpusat kepada Alkitab antropologinya. Semua manusia tahu tentang manusia, tetapi pengetahuan mereka dari mana? Epistemologi mereka dari mana? Dari Alkitab, atau dari kata sains, atau kata filsuf, atau kata siapa? Bukan kata Alkitab. Kalau kata Alkitab berarti kata pencipta sendiri melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui grafe. Ya, firman Tuhan tertulis, ada firman Tuhan pribadi kan, itu menunjuk kepada Yesus, Logos. Logos juga bisa berarti pengetahuan, knowledge, bisa cek di dalam dictionary ya bahasa Yunani kata logos itu bisa dalam beberapa pengertian ya. Nah, tapi kita kembali di sini ini dikatakan kapasitas manusia yang diciptakan ya dan oleh karena itu tidak dipengaruhi oleh kejatuhan. Ini berbahaya ya. Sudah pelajari kan secara tuntas apa itu total depravity, kerusakan total? Ya, manusia begitu jatuh dalam dosa, dia sudah dibelenggu. Yesus katakan dibelenggu. Itu kalau dalam teks LAI kan dibelenggu. Dalam teks asli itu kata dibelenggu apa itu teks aslinya? Itu dulos. Apa itu dulos? Apa itu dulos? Dulos itu menjadi hamba. Ya, apa itu hamba? Ah, itu kan harus diperjelas semua supaya dalam. Ya, seorang yang sudah tidak berhak atas diri sendiri, dia dikendalikan oleh sang pemilik, Tuan, Kurios. Ya, Kurios itu Tuhan. Tapi Tuhan dalam pengertian lain juga bukan Tuhan dalam Alkitab juga bisa. Dia dipengaruhi oleh filsafat. Dia dipengaruhi oleh dunia saintis itu, sains ya. Dia dipengaruhi oleh konsep-konsep yang berbau mitos. Bisa pengaruh ya. Belajar hukum pengaruh dari R.C. Sproul lah. Ya, R.C. Sproul kan tulis tentang hukum pengaruh. Ya, mengerikan itu pengaruh. Kita dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh diri sendiri, dipengaruhi oleh orang sekitar kita di luar diri kita sendiri, atau dipengaruhi Allah melalui firman Tuhan. Itu kan? Jadi kita ketika kita berbicara ya tentang kapasitas, kemampuan manusia, ya keberadaan eksistensi yang memiliki kemampuan itu dikatakan tidak dipengaruhi oleh kejatuhan. Siapa bilang? Ini kan konsep umum, wahyu umum yang ditafsirkan. Interpretasi ini ke bagian ketiga kan tentang itu, ya. Diinterpretasi bahwa tidak dipengaruhi. Nah, saya lihat ya, kemampuan orang tidak percaya sebagai ciptaan dimiliki oleh orang tidak percaya. Mereka punya kemampuan, orang tidak percaya. Ya, setiap manusia punya kemampuan. Ya, kalau kita mau perdalam lagi sekarang kemampuan eh, dari aspek apa? Dari aspek pendidikan, dia punya kemampuan. Kemampuan dari aspek apa ini ya? Eh, Kalau di kekristenan itu namanya apa ya? Karunia. Ada dua kok itu ya. Ada satu tentang karunia. Itu karunia dan yang bersifat natural alamiah sudah melekat karena ada garis keturunan gen itu ya. Umpamanya orang itu dia punya kemampuan untuk apa ya bernyanyi ya secara natural. Dia hebat kalau nyanyi ya.
Tanpa dilatih sudah bagus. Apalagi kalau dia dilatih, ada yang mengarahkan, ada yang eh, membuat dia punya nilai plus gitu ya untuk cara bernyanyi. Apakah teknik vokalnya? Tapi dia sebenarnya sudah punya kemampuan untuk bernyanyi. Saya bisa nyanyi. Saya tidak belajar nyanyi itu tidak belajar. Nanti saya di SCT baru saya diajar tentang musik gereja. Baru saya belajar tentang not-not itu, apalagi not balok ya. Baru saya belajar. Dulunya enggak, yang penting nyanyi. Teknik vokal saya bisa. Orang bilang, "Oh, enggak, Pak, maksudnya seorang Ambon kok kalau nyanyi. Suaranya pasti bagus." Ya. Kadang saya nyanyi di food court itu loh, di mall. Saya nyanyi itu hostnya itu sudah tahu kalau saya lagi duduk makan bersama istri, anak, atau keluarga. Nah, itu hostnya turun minta, "Pak, nyanyi satu dua lagu gitu loh." Ya, apakah saya belajar nyanyi? Enggak. Orang bilang, "Oh, dari papa. Papa saya hebat nyanyi." Ya, punya kemampuan, talenta, talenta. Ya, Bapak Ibu sudah belajar apa perbedaan talenta dan karunia, dan apa persamaan talenta dan karunia. Kemudian, apakah talenta bisa jadi karunia atau karunia bisa jadi talenta? Ah, itu harus dipelajari. Itu orang-orang musik gereja. Dulu saya belajar dari dua dua apa ya? Dua hamba Tuhan yang memang di bidang musik gereja. Mereka tidak ngajar lain selain musik gereja. Itu Ibu Eunike Kim dari Presbyterian Korea, dia mengajar musik gereja. Kemudian Ibu Linarts, itu Ibu Eunike Kim, dia magister musik gereja, ya dari Presbyterian Korea Selatan, gereja Korea Selatan. Dia dari Badan Misi. Dia ngajar saya pertama waktu saya Bachelor of Theology. Waktu saya di DTH, STH, itu saya diajar oleh Ibu Linarts dari Amerika. Dia doktor musik gereja. Wah, menarik itu ya. Nah, itu kemudian saya tahu apa itu talenta, apa perbedaan dan persamaan. Apakah talenta bisa jadi karunia atau karunia bisa jadi talenta? Dari mereka dua itu. Kemudian ada buku-bukunya, buku tentang musik gereja, ya. Nah, ini contohnya ya. Ini saya berikan analogi aja ya, ya. Jadi memiliki kemampuan, orang tidak percaya memiliki kemampuan. Iya, Habibie orang pintar nggak? Mantan presiden. Itu saintis. Banyak orang-orang pintar, Mahmud MD. Pintar tidak dia? Dia Kristen nggak? Dia orang hukum ya, hebat. Bukan sempurna, tapi hebat. Diakui. Ya. Orang percaya nggak? Nah, itu kan punya kemampuan. Apa artinya? Seperti kemampuan berlogika, itu ya. Bisa bekerja secara efisien, walaupun dengan arah yang berlawanan, berlawanan dengan firman Tuhan. Mereka bisa salah kan? Ya. Saya beri contoh, umpamanya Mahmud MD. Ya, yang terkenal di kita di Kristen dulu ada sudah meninggal dia ya. Saya sudah pernah beberapa kali ke rumahnya karena urusan gereja. Itu Profesor Sahid Hapi, rumahnya tidak jauh dari rumah saya ini. Dia dulu tinggal di eh, apa perumahan para dosen dari Universitas Erlangga, ya, Universitas Negeri Erlangga di Surabaya. Ah, saya pernah beberapa kali. Dia anggota jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI). Ya, salah satu GKI di Surabaya. Saya pernah khotbah di gereja di mana dia di situ ada GKI Residen Sudirman, Jalan Residen Sudirman. Ah, tapi apakah dia setuju dengan hukuman mati? Bagaimana dengan Alkitab tentang hukuman mati? Orang eh, apa buat kesalahan yang fatal. Jadi harus ada hukuman mati. Itu jadi pro kontra. Nah, yang saya tanya bagaimana dengan Alkitab? Ini kemampuan orang orang pada umumnya, bukan Kristen, ya, agama lain, ya. Ini arah berlawanan ini yang mau ditekankan ya. Mereka punya logika, punya, tetapi ketika dilihat dari Alkitab, saudara sudah pernah pelajari tentang keputusan etis di dalam supaya tidak melahirkan, tidak tambah anak lagi itu apa ya? Keluarga berencana, iya kan?
Ada berapa macam sih? Ada yang pil, ada yang macam-macam ya, ada yang susuk, ya, ada yang hitung tanggal, ada macam-macam. Saya dulu pelajari itu tentang keputusan etis dalam ilmu etika. Saya pelajari itu, ya, tentang etika Kristen. Itu saya diajar waktu di kuliah ya, dulu di I3 itu, Institut Injil Indonesia. Diajar itu. Salah satu karena itu bagian ketika kita menjadi gembala, itu kan sering sering kali kita tidak, sekarang sudah nggak diperhatikan. Dulu mungkin masih dilihat. Ketika ibu-ibu akan KB, keluar untuk keluarga berencana, ya, apakah ada pendampingan dari gereja? Umpamanya gembalanya atau tim gembala yang mengarahkan ibu itu. Oh, ada KB yang membunuh, jelas-jelas membunuh. Ya, ada KB yang tidak melanggar firman Tuhan. Ya, jadi kalau umpamanya membunuh itu artinya berlogika, mereka punya kemampuan untuk berlogika, tetapi, ah ini ada kata peralihannya, arahnya berlawanan dengan firman Tuhan. Tadi hukuman mati contohnya. Itu jadi perdebatan di umum ya. Nah sekarang bagaimana menurut Alkitab? Ini kan kita lagi belajar tentang antitesis ya. Satu katakan ini benar, tapi pandangan firman Tuhan, pandangan Alkitab, katakan itu salah. Terbentur toh, tapi pandangan umum katakan itu benar. Itu terjadi benturan. Nah, ini kadang tidak dilihat ini antitesis seperti ini. Ya, saya sampai memberikan analogi hal yang paling sederhana. Ya, lanjut ya. Dengan analisis ini, anugerah umum bisa dilihat sebagai the providence of God. Allah memelihara ya alam semesta ini ya. Karena bicara anugerah umum ya, atas situasi metafisis juga ya, itu terkait dengan orang. Ketika saya belajar filsafat dari Ibu Veronica Elberts itu ya dari Jerman, dia katakan orang orang ateis saja dia punya Allah. Dia manusia itu bersifat divine, ya. Masih tahu ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Itu sudah konsep divine itu. Itu konsep metafisis loh. Ya, nanti saya masukkan ya tentang konsep metafisis. Ada beberapa beberapa tahapan itu ya, pandangan dari apa dari metafisis secara filsafat, ya, metafisis secara biblical, ya. Dan ada beberapa jenis tentang metafisis. Ada bukunya ada, saya sudah pernah baca. Tinggal mau masukkan aja di pembelajaran-pembelajaran kita ya. Nah itu ini dikatakan ini anugerah umum itu juga untuk Allah memelihara secara umum ya karena terkait dengan anugerah umum. Jadi dia pelihara tatanan dunia ini, Allah mencegat adanya dosa melalui cara-cara melalui pemerintah sebagai alat. Bapak Ibu pernah baca, saya sudah baca bukunya Calvin, mengapa Calvin menulis tentang kebenaran dan politik. Ada bukunya, ya. Secara fisik saya sudah beli, wah sudah lama sekali saya beli ya. Jadi John Calvin ini pemikirannya bagaimana tentang negara, dilihat dari perspektif Alkitab. Kalau sudah bicara negara ini kan terkait dengan masalah politik. Itu, ya. Allah, Allah memelihara itu, ya, untuk umum. Negara itu ditata, ya. Yang memimpin negara itu juga harus orangnya yang baik, ya. Dari segi moral, dari segi etis dia orang yang baik. Ya, bukan berarti sempurna, walaupun dia tidak percaya. Tapi ada ada titik yang disebut dengan divine itu ya. Sesuatu yang terkait dengan wahyu umum. Ya, Allah melalui wahyu umum menanamkan di dalam setiap pribadi, menanamkan dalam setiap kelompok. Ya, kalau kelompok itu umpamanya kebudayaan, budaya ya, adat istiadat, itu kan ada yang baik. Ya, kalau saya tanya ke Pak Denny, ya karena ini orang Ambon kan dia ngerti itu. Ada budaya-budaya yang baik di Ambon. Saya tanya ke Denika tadi, pasti ngerti. Ke Pak Anton, pasti tahu. Tetapi apakah seluruh Ya, budaya itu menurut Alkitab itu bisa di bisa dikatakan itu
bisa diterima kebenarannya di dalam budaya itu? Apakah keseluruhannya? Umpamanya di budaya Jawa itu seperti ada apa itu ya? Injak telur. Ya, waktu nikah injak telur, mandi kembang, ya. Kan ada budaya-budaya seperti itu tiap-tiap suku ya, ada budaya seperti itu. Ya. Jadi itu terkait dengan metafisis, diatur sedemikian rupa. Ya itu analogi semua ya. Jadi anugerah umum ada di sini dilihat sebagai the providence of God. Ada pemeliharaan Allah di dalam anugerah umum. Ada pemeliharaan Allah di dalam anugerah khusus. Kita sudah pelajari itu ya, the providence of God. Sudah lewat ya. Berapa belas kali pertemuan kita sudah pelajari ya tentang the providence of God, tapi terkait dengan orang Kristen sejati. Tapi sekarang Van Til berbicara terkait dengan anugerah umum. Ini menjadi sangat menarik ini kalau kita belajar seperti ini ya. Yaitu kemampuan epistemis orang tidak percaya. Epistemis itu ya tentang pengetahuan dia, knowledge dia, apa kemampuan mereka itu. Ya. Antitesis akan terlihat dalam hal bahwa orang tidak percaya selalu menggunakan kemampuan-kemampuan ciptaan yang dimiliki secara keliru. Karena mereka tidak punya anugerah khusus, mereka tidak percaya kepada anugerah khusus, tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada Alkitab. Sehingga ini dikatakan mereka ini punya kemampuan berdasarkan Allah sudah menciptakan mereka dan menanamkan yang saya katakan divine di dalam mereka. Tapi mereka tidak berjumpa dengan Allah yang sejati, yaitu Allah Tritunggal di dalam Alkitab. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah panas ini. Saya terlalu cepat, Kak. Kalau saya terlalu cepat, tolong dicegat ya. Karena ini Tidak hal-hal yang cepat, tidak mudah. yang belum mengerti. Bisa ditangkap ya. Ada yang sulit tangkap, Pak Sahat Bisa Pak, atau ya, bisa dimengerti Pak. Pak Roy. Bisa ya, bisa ditangkap ya. Bisa Ya Kalau enggak, Pak. saya Bapak. teruskan ya. Ada yang mau tanya? Kita sudah 1 jam. Oke, saya teruskan ya. Nah, ini ada kalimat peralihan lagi ya. Akan tetapi bagian ini berkontradiksi dengan penekanan Van Til di bagian lain. Nah, ini menarik ini ya. Ada yang berkontradiksi. Saya ambil ini dari muridnya Van Til, mahasiswanya Van Til, yaitu siapa? John Frame. Itu seorang teolog besar ya. Setelah Van Til, dia penerus pemikiran-pemikiran Van Til. Tapi dia menulis ada sesuatu yang berkontradiksi. Nah, kita akan pelajari ini ya. Lihat antara dosen, guru besar, dan mahasiswanya yang sudah jadi guru besar juga. Ya, dia diajar oleh Van Til. Nah, sekarang dia katakan ada kontradiktif ya di bagian ini dari Van Til, dari dosennya, dari guru besarnya. Bahwa anugerah umum tidak diperlukan untuk memelihara situasi metafisis. Metafisis harus dibaca pada zaman itu, yaitu interpretasi. Ini kita lagi belajar kan tentang interpretasi. Jadi kita lihat di sini ya, kata Frame ini, ya, ada hal yang berkontradiktif. Ya, pandangan Van Til, guru besarnya. Itu tentang anugerah umum tidak diperlukan untuk memelihara situasi metafisis. Metafisis interpretasi ya. Dan bukan merupakan sumber dari pengetahuan akan Allah yang dimiliki orang tidak percaya. Nah, ini Frame ya yang menulis ini ya. Jadi itu tidak boleh dikatakan ini bukan merupakan sumber ya sentral ya sumber dari pengetahuan akan Allah. Memang kalau wahyu umum jadi sumber, Allahnya nggak jelas, ada di wilayah abu-abu. Tapi begitu kita lihat di wahyu khusus, khususnya Alkitab itu grafe ya firman Tuhan yang tertulis itu begitu kita lihat itu menjadi jelas. Ya. Jadi untuk
wahyu umum. Nah, ini kita lihat di sini ya, sumbernya ini. Untuk kemudian kita mendapat pengetahuan tentang Allah ini, tidak dimiliki orang yang tidak percaya. Mereka bisa mengetahui Allah dari alam semesta. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan mereka sudah total depravity, sudah rusak total karena dosa. Ya, sampai Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2, sampai pikiran pun harus dibaharui. Ya, pembaharuan akal budi, nous, pembaharuan pikiran. Itu menarik sekali kalau kita bahas itu ya, tentang pembaharuan pikiran. Saya mungkin punya 7 atau 8 buku membicarakan tentang pikiran. Penulisnya beda-beda, tapi paling banyak yang menulis itu Ronald Nash. Ya, saya punya seri Ronald Nash ada tiga buku dia ya. Yang lain ada penulis yang lain ya tentang pikiran. Mengapa pikiran harus dibaharui? Itu menjadi menarik sekali ini, ya. Ini. Karena interpretasi itu terkait dengan pemikiran, pikiran kita, ya. Kita kan waktu belajar Alkitab pakai pikiran, ya. Tapi pikiran yang bagaimana? Pikiran yang sudah terdistorsi karena dosa, sudah menjadi absurd, sudah error, atau pikiran yang terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus, ya. Bukan berarti kalau kita sudah eh, apa eh, dalam dalam strata pendidikan sudah sampai ke doktor, kemudian kita sudah merasa diri kita hebat. Apakah dokter tidak bisa salah? Bisa, saya bisa keliru. Oh, sudah dosen kok sudah lama. Nggak jaminan. Ya, walaupun bukan berarti belajar tidak perlu. Kalau kita makin belajar secara formal, dampaknya kan kita dapat gelar. Itu dampak. Tapi yang apakah kita cari gelarnya atau kita cari pembelajarannya yang benar? Itu gelar itu dampak karena formal diakui negara kan. Tapi kita lihat di sini ya, sumbernya dari mana itu? Sumber tentang Allah, ya. Dan Fantil tidak sepandangan. Nah, ini sama-sama. Lihat tadi ya, saya katakan ya, Fantil ini orang reform. Dia aja dengan John Frame itu mahasiswanya ada perbedaan. Sekarang dengan Abraham Kuyper. Wow, ini tokoh di Belanda. Ini mantan Perdana Menteri Belanda. Saya pernah baca riwayat hidupnya ya. Konsep-konsepnya saya punya beberapa buku yang ditulis oleh Abraham Kuyper. Ya. Jadi tidak sepandangan mengenai penimbangan dan pengukuran. Ia berkata penimbangan dan pengukuran, kurang ya, ada tulisan huruf, satu huruf G ya. Pengukuran hanya aspek-aspek, ini studi ya, tindakan penginterpretasian. Ya, aspek-aspek dari satu tindakan penginterpretasian. Jadi interpretasi, tafsir lagi. Jadi Cooper membicarakan tentang Fantil bahwa konsep ekstrim ini kan tema besarnya ini tentang antitesis ekstrim ya, yang dikemukakan Fantil ya. Ah, dia katakan itu tindakan interpretasi, hasil satu penafsiran dari Fantil. Dengan demikian, pertimbangan dan pengukuran tidak bisa dipahami sebagai kemampuan-kemampuan alamiah dan metafisis secara natural ya. Jadi ya kemampuan-kemampuan alamiah di sini itu tentang kehidupan bios manusia. Ya, tidak sentuh kehidupan soe ya. Bios itu natural man. Kalau soe itu spiritual man, bahkan eternity ya, kekekalan. Itu hidup dua-dua ya. Manusia Semua manusia punya kemampuan-kemampuan. Nah, yang dikatakan oleh Abraham Kuyper, dia katakan tidak bisa dipahami, itu pertimbangan pengukuran tidak bisa dipahami sebagai kemampuan-kemampuan natural dari bios. Ya, saya menggunakan langsung kata Yunani ya, alamiah itu artinya kehidupan bios. Kehidupan bios punya kemampuan, iya, ya.
Dan metafisis, tadi saya sudah jelaskan metafisis itu terkait dengan divine. Yang mendahului dan terlepas dari aktivitas interpretasi yang sudah dipenuhi dosa. Nah, lihat tuh pengaruhi dosa. Sebenarnya bagi saya antara Van Til sama, titiknya itu semua dipengaruhi dosa. Jadi antara John Frame, Abraham Kuyper, ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan itu bukan pada hal yang mayor, tapi hal yang minor. Bapak Ibu sudah belajar tentang mayor minor dalam teologi. Itu menarik ya. Itu kalau minor itu hal teknis. Itu penting, teknis penting. Tetapi jauh lebih penting itu yang esensial atau yang substansi, ya. Sehingga saya belajar tentang ilmu integrasi ya yang diajar oleh Joseph Tong dari Amerika, ya, dari LA dia. Dia datang ngajar di Surabaya, saya dengar beliau ngajar di satu STT, saya langsung daftar sebagai pendengar dan saya ikut block teaching 5 hari. Dia membahas tentang integrasi. Jadi maksud saya di sini antara konsep John Frame, Van Til dan Abraham Kuyper itu kita bisa melakukan apa ya ini bisa disatukan integrasi. Jadi jangan kita buat antitesis antara satu dengan yang lain. Para teolog kadang memberikan satu argumentasi atau ajarannya atau doktrinnya itu menekankan hal tertentu, ya. Teolog yang lain menekankan hal tertentu. Yang kita harus lihat, kadang ada perbedaan. Tapi perbedaan itu bukan ada di dalam ranah, bukan ada di ranah mayor, bukan di ranah minor. Nah, itu perlu kita pelajari yang itu ya. Saya belajar dari Yosef Tong ya tentang hal ini. Jadi kita lihat ya tindakan ini pengukuran. Dengan demikian, pertimbangan dan pengukuran tidak bisa dipahami sebagai kemampuan alamiah. Ya, karena sudah terkait dengan dosa. Ya, sejak interpretasi terpengaruh oleh kejatuhan, maka penimbangan dan pengukuran juga terpengaruh. Dosa itu sangat ngeri pengaruhnya ya. Ya, Bapak Ibu nangkap sampai di sini. Saya coba lihat ke atas lagi ya. Nah, ini kan wahyu khusus dan interpretasi toh. Sekarang kita sudah masuk ke bagian C ya. Harusnya C, metafisis dan versus epistemologi. Kalau bertentangan, ya. Jadi pengaruh dosa itu pengaruhnya luar biasa. Ada kita kadang-kadang menilai hal-hal yang sifatnya general umum ya, hanya bicara moral. Mungkin saya agak keras ya malam ini ya. Saya banyak mendengar orang berkhotbah hanya moral. Dia membaca Alkitab, kemudian waktu dia isi khotbahnya waktu dia berkhotbah hanya moral, moral umum lagi. Umpamanya jangan mencuri, jangan berzina. Agama lain juga itu ajar. Nah, sekarang Bapak Ibu harus melihat ya, apa perbedaan tentang jangan mencuri, jangan membunuh, semua ya, ajaran itu ada di semua agama ya. Ya, semua agama, hal-hal yang jahat ya. Agama kan selalu terkait dengan hal-hal yang baik. Baik dalam pengertian bukan kebenaran yang membawa orang sampai ke keselamatan, walaupun baik. Ya, saya sering katakan mau cari orang baik, jangan hanya orang Kristen. Orang di luar Kristen sana itu banyak yang sangat baik. Ya, tapi apakah kebaikan itu membawa mereka sampai mereka selamat? Harus lewat Kristus. Mereka tidak percaya kepada Kristus, tapi mereka baik. Ya, jadi lihat di sini ya, dosa itu mengerikan pengaruhnya. Wih, ini keras ya, sangat keras. Nah, sekarang bentuk yang D. Bagian D ini. Bentuknya, bentuk ya. Kemudian versus isinya. Kadang orang lihat bentuknya, tapi tidak lihat isinya. Ya, bentuknya luar. Bentuk itu luar kan? Apa kalau di HP kita ini bentuk ini apa? Apa nih? Casing.
Yang kita sekarang bentuk versus isi. Nah, ini menarik ini ya. Lihat ya. Sering Fantil mendeskripsikan pengetahuan yang dimiliki orang tidak percaya sebagai hal formal. Formal itu umum, semua orang bisa punya itu, bisa ngerti itu. Ya, nah itu ya. Nah, ini berarti terkait dengan masalah moral dan etika. Ya, nah ya. Di dalam ulasannya, ya, ulasan kritis terhadap ini toko besar banget ini Lewis ini toko hebat ini teolog besar banyak tulis buku ini ya. Itu tentang TAO, TAO. Ini TAO itu artinya satu pengetahuan objektif yang dimiliki semua manusia. Jadi bukan subjektif, objektif ya. Jadi kita sudah tahu ya apa itu rumusan tentang objektif atau apa itu rumusan subjektif ya. Nah, semua manusia itu memiliki itu dari konsep Lewis. Nah, sekarang kita mau lihat di sini apa konsepnya. Fantil menulis jelas bahwa objektivitas umum ini dimiliki semua orang Kristen dan non-Kristen hanya dalam suatu pengertian formal. Semua kan kita orang Kristen harus berpikir objektif. Orang di luar Kristen juga banyak pemikiran-pemikiran yang objektif, ada yang subjektif. Dari kita yang sudah Kristen kadang-kadang pemikiran kita subjektif, bersifat subjektif. Sehingga itu bagi Fantil itu dikatakan itu formal. Formal berarti itu general blessing, berkat umum. Ya, pemikiran-pemikiran yang sifatnya umum, tidak secara spesifikasi. Ya, orang non-Kristen secara formal bagi eksistensi Allah. Jadi kalau bicara tentang eksistensi Allah, formal bicara mereka, Allah ada. Tapi Allah yang mana? Itu yang berbeda kalau sudah katakan itu kan. Mereka bicara Allah, Allah tahu. Tapi ketika kita masuk, bandingkan dengan Alkitab. Allah Alkitab Tritunggal, mereka tidak terima. Tapi kalau kita hanya di permukaan, ya bentuknya itu ya, tentang Allah ada. Bentuk kan, semua bicara itu, casing. Tapi begitu didalami, isinya itu di dalam sudah beda. Ini menarik yang seperti ini ya. Ya. Jadi casingnya ketika bicara tentang Allah, bicara tentang keselamatan, kami semua bicara tentang keselamatan. Buddha bicara itu, Hindu bicara itu. Bicara tentang surga, itu nirwana. Ada kan itu? Apakah nirwana seperti surga? Ya, ada orang katakan iya, tapi Alkitab bicara tentang nirwana kan? Nah, itu. Jadi bentuknya kita lihat itu ya. Di luar itu di permukaan bentuknya itu casingnya bagus. Begitu kita lihat isinya, itu yang bahaya. Nah, saya mau buat satu analogi ya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu ya yang belajar malam ini, ketika pergi ke gereja, semua gereja pasti hamba Tuhannya berdoa pakai nama Yesus tidak? Pasti kan? Yang kedua, Pasti. ya, pasti ketika khotbah bawa Alkitab enggak? Bawah. Bawa Alkitab. Itu bentuk, itu bentuk. Itu umum semua gereja gitu. Ya, semua gereja gitu. Yang kita harus perhatikan ketiga, dia berkhotbah, isi khotbahnya itu apakah itu kebenaran Allah atau itu kebenaran dari diri sendiri? Itu Roma 10 ayat 2 dan 3 ya. Kalau gitu saya baca ya. Nah, ini ya. Ya. Ini sering saya baca, tapi saya mau jelaskan ini pakai analogi ini ya tentang khotbah ini ya. Ini agak ekstrim ya. Agak keras ini memang. Ya. Saya baca sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Paulus beri kesaksian tentang mereka. Siapa mereka? Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi giat untuk Allah ya. Tetapi ini kalimat antitesis kata tetapi ini. Orang yang sudah giat untuk Allah, bagus kan? Kok ada kata peralihan? Kata peralihan ini inilah yang saya maksud
di dalam Alkitab ini antitesis. Paulus sudah buat antitesis di dalam satu ayat ini aja. Roma 10 ayat 2. Tetapi apa di sini? Tanpa pengertian yang benar. Bayangkan giat untuk Allah tapi tidak ngerti tentang kebenaran itu, tidak mengerti. Ini aneh ya. Itu terjadi dalam gereja nggak? Itu isi. Giat untuk Allah itu bentuk luarnya, casingnya giat untuk Allah. Isinya tidak ngerti kebenaran. Ayat 3, saya teruskan ya. Ini keras banget nih ya. Sebab, apa sebabnya mereka seperti itu ya? Tidak mengerti tentang kebenaran Allah. Apa sebabnya? Ini ayat 3 jelaskan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran itu. Mengapa mereka tidak mengerti? Mereka tidak mengenal kebenaran. Ingat ya, saya mau ingatkan. Kata di sini mengenal. Kata mengenal atau tahu atau mengetahui itu dalam teks asli itu ada dua bahasa Yunani. Ya, satu oida, satu ginosko. Ya, Bapak Ibu, kita harus cek ini oida atau ginosko. Tapi ini bicara tentang konsep kebenaran. Berarti dia bukan ginosko, oida. Artinya pengetahuan, artinya knowledge dia, pengenalan dia terhadap firman Tuhan ketika dia baca Alkitab, dia mengerti Alkitab. Dia belum melakukan, tapi nanti kalau ginosko itu dia intim, artinya dia mengimani apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu juga kata mengenal. Dia dia tahu tentang kebenaran karena dia mengenal dari mana asalnya, dari firman Tuhan. Dan dia imani firman Tuhan. Itu ginosko itu. Tapi kalau oida dia hanya mengerti, oh ini doktrin tentang Tritunggal. Dia mengerti itu. Ngerti. Ya, dengan tepat. Tapi untuk mengimani belum tentu. Harusnya kan dua itu jalan dua-dua ya. Harus diintegrasi antara oida dan ginosko. Oida dulu baru ginosko. Ya kalau urutannya ya. Ya. Nah, dikatakan di sini tetapi tanpa ayat yang ketiga. Sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan ini ya. Dan oleh karena mereka berusaha. Lihat, berusaha. Nah, dari diri sendiri sekarang ya. Berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang rohani giat untuk Allah, itu luarnya, bentuknya, isinya itu nggak ngerti. Ini kecelakaan. Dan ini Paulus bicara ini, Roma pasal 2 ini, di jemaat di Roma, itu keras luar biasa. Paulus lagi sindir, bukan hanya sindir, tapi menghantam orang-orang yang sudah Kristen, tetapi mencoba untuk mendirikan kebenaran dari dalam diri mereka sendiri. Gak boleh. Kalau saya menggunakan konsep hermeneutik ya, di dalam hermeneutik kita kan harus eksegese, menggali Alkitab itu, mengeluarkan kebenaran dari dalam Alkitab itu. Tapi banyak yang terjadi bukan eksegese, eisegese, memasukkan pikirannya sendiri ke dalam Alkitab. Ya, harusnya kan pikiran kita itu takluk kepada kebenaran absolut dari Alkitab. Pikiran kita ini subjektif, ya, relatif, bisa salah dan lebih banyak salahnya cara berpikir kita. Kalau Alkitab itu tidak relatif, dia absolut, tidak mungkin ada salah. Ya, mungkin salah terjemahan bisa ya. Sehingga saya cenderung lari ke teks-teks asli. Ya, baik Yunani maupun Ibrani. Jadi ini ya, menarik sekali di sini ya. Ya, tetapi adalah keliru untuk mengatakan bahwa dalam hal yang berkenan dengan Allah orang tidak percaya memiliki ide-ide benar dalam hal isi dan bukan sekedar menyangkut bentuknya. Nah, ini ya, ini ada masalah di sini ya. Ya, jadi kita lihat ini ya, antara Lewis dan Van Til terjadi perdebatan konsep menarik. Sama-sama teolog besar, terkenal. Ya, Lewis hebat. Ya, Van Til memakai kata formal.
ya, untuk mendeskripsikan kasus di mana dua orang menggunakan waktu yang sama, tetapi dengan makna-makna yang berlainan, ya. Dan oleh karenanya cenderung untuk saling salah memahami, ya, kadang salah paham. Itu bagian dari kehidupan kita, ya. Satu ayat bagian ayat firman Tuhan tertentu, kalau di situ ada 5 hamba Tuhan, bisa bisa aja lima-lima itu bertentangan satu dengan yang lain. Nggak mungkin ada yang sama. Nah, kita harus cek mana yang benar, isinya yang benar, ya. Bukan karena dia baca baca ayat Alkitab kemudian kita oh iya sudah benar. Hanya sampai di situ nggak bisa. Karena waktu dia khotbah kan dia harus ada itu kan interpretasi, tafsir dia harus pelajari, buat penelitian, dia buat eksegesis. Itu kan perlu. Itu cara untuk kita memahami apa maksud Tuhan melalui firman-Nya. Nah, di sini ini saling salah. Itu dalam kekristenan saling salah. Apalagi dengan yang di luar. Mereka kadang di permukaan itu kata-kata formal itu kita sudah ya ya, oh itu hebat, bagus. Itu formalitas. Coba kita gali, ya. Kita buat penelitian. Kita apa menganalisa dengan cara kita terus bertanya, terus bertanya sampai orang itu kemudian membuka, ya, yang dia pahami itu sampai sedalam-dalamnya. Nah, itu. Jadi kalau kita hanya lihat dia berkata, dia buat kalimat formal, oh, saya percaya juga tentang keselamatan. Padahal dia bukan orang percaya. Lantas kita bertanya, dari mana kamu bisa? Wah, itu perbuatan baik. Yang ditimbang nanti waktu waktu penghakiman itu kan yang ditimbang itu kan masalah moral, masalah etis gitu, ya. Itu kah? Itu kata Alkitab? Enggak. Alkitab bilang enggak. Keselamatan itu hanya melalui Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata ego eimi di situ, ya, bahasa Yunaninya. Akulah, hanya dia, tunggal, nggak ada jamak. Nah, yang lain itu keselamatan itu melalui apa? Perbuatan baik. Ditimbang lagi perbuatannya. Beda nggak itu? Jadi kalau kata-kata formal di permukaan kelihatan hebat. Begitu kita dalami, ketahuan sangat berbeda. Ya. Ia menunjukkan bahwa tidak mungkin terjadi argumentasi yang terpahami kecuali jika pihak-pihak yang berargumentasi itu sama-sama ini, ya, memahami apa yang dimaksud dengan kata-kata mereka. Jadi ketika kita memberikan argumentasi, nah sekarang saya pertajam ini, ya, ya, karena ditulis seperti ini, ya, memahami maksud kata-kata mereka. Nah, sekarang saya mau tanya, kata-kata yang mereka itu statement, ya, kata-kata. Statement yang mereka munculkan dari mulut mereka, apa dasarnya? Nah, sekarang saya tanya itu. Ini penting loh. Statement yang mereka katakan itu dari mana? Tadi Roma bilang itu kebenaran itu dari diri sendiri, ya. Usaha mereka dari dalam diri mereka sehingga mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bayangkan mereka orang Kristen loh, giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi tidak mengenal kebenaran. Mengerikan nggak? Banyak nggak seperti itu di dalam gereja? Nah, ini praktikalnya, ya. Banyak, ya. Berargumentasinya bagus. Sekarang saya maksudkan di sini, secara formal baik. Tapi coba selidiki statement mereka, perkataan mereka, pernyataan mereka. Apakah pernyataan atau statement berdasarkan penyataan atau tidak? Bapak Ibu tahu perbedaan antara pernyataan dan penyataan? Nah, itu harus pelajari. Semua orang bisa buat pernyataan. Semua orang Kristen bisa buat statement tentang masalah-masalah rohani. Tapi yang jadi pertanyaan, statement orang Kristen itu apakah punya dasar penyataan? Apa sih penyataan itu? Penyataan itu apokaliptis bahasa Yunaninya. Artinya Allah membukakan, Allah menyingkapkan. Melalui apa? Ya ini grafir melalui Alkitab. Untuk kita tahu tentang Allah, kita harus belajar Alkitab. Ini karena Allah yang menyatakan.
penyataan ya, apokaliptis. Dia yang bukakan tentang dirinya, ya, tentang dirinya. Saya lagi bicara tentang Allah ya, hakikat. Saya tidak bicara tentang pribadi-pribadi, ya. Saya bicara tentang Allah. Di dalam Alkitab, Allah dalam Alkitab kan Tritunggal. Oke, itu jelas Tritunggal ya. Bukan oneness, ya. Oneness orang tidak percaya kepada Tritunggal. Allah dalam Alkitab Tritunggal, jelas, ya. Itu penyataan Allah, Allah menyatakan, Allah penyataan itu artinya dia membukakan ini loh, bahwa Allah yang sejati itu Allah Tritunggal. Ditulis lagi supaya diwariskan dari generasi ke generasi. Alkitab ini akan ada terus. Pernah kan mau dimusnahkan? Nggak pernah, nggak bisa dimusnahkan. Itu the providence Allah memelihara firman-Nya dijaga, dibakar, mau dimusnahkan tidak bisa. Sampai hari ini Alkitab tetap ada. Sudah coba dibakar? Sudah. Di dalam sejarah kita bisa pelajari berapa kali Alkitab mau dimusnahkan. Tapi tidak bisa. Itu the providence of God ya. Allah memelihara. Memelihara apa? Firman-Nya dia pelihara, dia jaga. Ya, melalui satu proses firman itu dibakar pernah, tapi nggak hilang. Ya, itu the providence. Apakah semua statement di dalam mimbar-mimbar di gereja itu semua berdasarkan penyataan Allah? Walaupun penyataan itu sudah dibukukan, ditulis grafe, tapi ketiga menjelaskan isinya ini, apakah itu memang masih pernyataan Allah? Penyataan Allah. Di dalam pernyataan seorang hamba Tuhan, itu berdasarkan penyataan tertulis Alkitab secara valid. Atau hamba Tuhan itu memasukkan pikiran-pikirannya di dalam khotbahnya. Nah, apakah pikiran-pikirannya itu pikiran yang sudah dibaharui seperti Roma 12 ayat 2 atau pikiran yang belum dibaharui seperti Roma 10 ayat yang ketiga tadi? Ini yang bahaya. Kadang kita tidak buat penalaran kita tentang hal ini ya secara dalam. Ya kita hanya sepintas lalu. Yang penting kita sudah lihat hamba Tuhannya, pendetanya naik mimbar, buka Alkitab, berdoa pakai nama Yesus, ya. Kemudian menyebut Roh Kudus, sudah pasti isinya bagus. Belum tentu bentuk luarnya bagus, tapi isinya itu justru berantitesis. Versus ini kan artinya antitesis. Antitesis terhadap Alkitab tadi yang dia baca. Antitesisnya di mana? Di interpretasi. Isi yang dia kemukakan di dalam khotbah, yang melalui pernyataan-pernyataan dia lewat mimbar, memang dia baca penyataan. Tapi ketika dia merumuskan itu melalui pernyataan, itu sudah out of context. Di dalam hermeneutika itu terkenal tafsiran yang tidak konteks. Dia sudah keluar dari jalur di dalam ilmu hermeneutika. Itu bahaya itu. Itu yang sangat bahaya. Itu mengerikan. Itu serius. Saya beri contoh ya. Beri contoh agak ekstrim ini ya. Kemarin saya dan istri pergi ke gereja lain. Pengkhotbahnya masih muda. Saya lihat di apa di slide itu tertulis dia Master of Theology. Tapi ketika dia berkhotbah, aduh, saya sendiri ya, bukan nggak boleh sombong ya. Aduh, tapi kok ini MTH khotbahnya kayak gini. Saya pikir hanya saya. Waktu istri saya pulang dengan saya, istri saya bilang, Pak, itu isi khotbahnya itu seperti apa itu? Ya, itu istri loh. Tanya ke saya, itu bisa dipertanggungjawabkan kan khotbah seperti itu. Padahal sudah MTH. Waduh, kita kalau di mimbar, kadang ya bolehlah kita pasang gelar ya. Tapi kalau kita pakai gelar-gelar sampai sudah S2, lantas ketiga isi khotbahnya kita itu miring ke sana, miring ke sini, itu kita mempermalukan diri kita sendiri. Bagi saya ya, lebih baik kalau diundang khotbah nggak usah lo taruh gelar situ. Orang akan tahu kok. Dulu saya di gereja Blessing in the Spirit itu
ketuanya itu kan tinggal di Singapura. Dia bilang, Pak Moses, Bapak nggak usah sebut Bapak punya gelar apa. Oh, itu jemaat-jemaat di Singapura yang dengar khotbah Bapak tuh, mereka sudah tahu Bapak itu siapa. Dari segi pendidikan teologi, Bapak itu siapa. Itu jemaat Jakarta juga mereka sudah tahu kok. Nggak usah pasang gelar pun mereka sudah tahu. Atau Bapak sebut dari mimbar gelar Bapak. Mereka sudah tahu siapa Bapak itu. Jadi kadang orang pasang gelar, tapi ketika dia berkhotbah, isinya benar-benar out of context. Bukan eksegesis, menggali, enggak. Dia memasukkan sesuatu dari pikirannya yang enggak tahu pikirannya itu dari mana, dimasukkan di dalam Alkitab. Ketika dia berkhotbah, ketika dia berkhotbah, dimasukkan itu pikiran-pikiran yang bukan dari Alkitab. Padahal tadi dia baca Alkitab. Nah ini antitesis kan antara bentuk dan versus antitesis dan isi ya, bentuk dan isi antitesis. Nah, kan tidak. Wah, kita kalau saya ngajar kayak gini nih bongkar-bongkar dosa dalam gereja ya. Ya, mengerikan ya. Oke, saya teruskan ya. Ya. Jadi lihat ya, harus punya pemahaman yang sama karena dasarnya sama. Walaupun mungkin pengkalimatannya berbeda. Ya, ada orang yang dari segi tata bahasa ya, itu bagus, penuturannya ketika dia menjelaskan bagus. Ada orang yang mungkin jelek, tapi esensi dari yang dia sedang jelaskan lewat mimbar itu biblical, itu Alkitabiah, ya. Kalimat-kalimatnya mungkin kalimat-kalimat yang tidak tinggi, tetapi kebenarannya ada di dalamnya. Esensinya itu terlihat, ya. Penekanannya terlihat itu kebenaran yang benar-benar Alkitabiah. Tapi ada orang yang pakai bahasa tinggi, tapi kemudian nggak jelas. Banyak orang nggak ngerti. Dulu saya salah satunya itu, yang tukang protes kalau saya khotbah itu istri. Kalau dia ikut ya, saya pergi pelayanan dia ikut. Ya, dia bilang pulang saya dibom sama dia. Kamu bicara apa? Tinggi bahasamu orang nggak ngerti. Nah, akhirnya saya kalau pakai bahasa tinggi saya harus jelaskan sedetil mungkin. Nah, itu yang buat lama ketika saya jelaskan. Ya, kadang satu ayat setengah ayat aja waktunya sudah 45 menit, kadang sudah 1 jam khotbah di mimbar. Karena penekanannya, pendalamannya itu terlalu dalam. Ya, jadi ada seperti itu ya. Jadi kita lihat ya, pemahaman ini memahami apa yang dimaksud. Ya, berargumentasi sama. Artinya isinya sama sebenarnya. Mungkin pengkalimatannya berbeda, tapi tidak lari dari substansi atau dari hal yang teresensi. Ya, Pantil menambahkan bahwa meskipun orang tidak percaya, mungkin secara aktual mengkonstruksikan bukti-bukti teistik, ya, ini teistik ya, percaya kepada satu Allah ya. Kita bukan percaya kepada 3 Allah, hati-hati ya. Kita satu Allah, satu hakikat maksudnya ya. Allah kan punya hakikat satu, tetapi pribadinya 3. Nah, ini matematika surgawi, ya. Tetapi ini ya, lihat ya, Allah yang besar, ya. Allah yang kecil, tetapi Allah yang ia buktikan eksistensinya akan selalu merupakan Allah yang berbeda dari Allah Alkitab. Nah, ini bolak-balik saya jelaskan ya. Orang bisa bicara tentang Allah, semua orang dalam dunia ini, apalagi mereka beragama. Tetapi bukan Allah Alkitab. Apa artinya? Kekristenan itu berbeda ya dengan agama-agama lain karena dia unik. Sehingga kekristenan ini ketika bicara tentang Allah, Allah Alkitab, Allah yang diwahyukan secara khusus, pasti berantitesis dengan semua agama lain. Dan berkontradiksi atau berantitesis dengan semua pemahaman filsafat. Ya, tapi bukan berarti kita buang filsafat juga.
Karena ada wahyu wahyu umum di situ yang kita bisa terima, ya, bisa terima, kita bisa adopsi, diintegrasi, bisa, ya. Baca bukunya Douglas Grotius, judulnya Segala Kebenaran Adalah Kebenaran Allah. Jadi kalau itu hal-hal yang benar yang ada di pemikiran-pemikiran para filsuf, mereka tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada Alkitab. Tapi pemikirannya itu itu tentang kebenaran yang sifatnya general, wahyu umum, itu kita bisa ambil, bisa terima. Itu yang ditulis oleh Douglas Grotius. Itu ya. Umpamanya saya beri contoh ya, tentang rumusan-rumusan di dalam matematika. Itu kan berkat umum. Itu berkat umum. Buat sebentar ya, anak saya telepon. Ini anak cewek loh, baru telepon, maaf. Jadi kita lihat di sini ya. Pasti berbeda dengan Alkitab. Apalagi bicara tentang Allah, kita benar-benar Allah Tritunggal. Satu hakikat dengan tiga pribadi. Itu kata Alkitab. Agama lain tidak. Di dalam kekristenan ada yang tidak percaya Tritunggal? Ada. Ya. Ada percaya Tritunggal, tetapi Bapa lebih besar dari anak. Ada itu? Ada. Di Indonesia ada teolog seperti itu. Itu sudah rahasia umum. Dia menulis beberapa buku. Bukunya dijual di toko buku Immanuel. Ada berapa banyak buku. Dia penulis memang, tapi bukunya tidak tebal-tebal. Saya beli, saya pelajari, saya baca. Tentang masalah soteriologi dari beberapa teolog di Indonesia. Apakah keselamatan itu anugerah dalam pengertian ya, karis ya bahasanya. Karis dalam pengertian itu keselamatan itu 100% kalau pakai presentasi ya. Itu pekerjaan dari Allah, saya pakai hakikat ya. Atau lebih spesifik pekerjaan dari Kristus dan Roh Kudus. Kristus yang mati ya, tapi Roh Kudus kemudian membuat kita apa dilahirbarukan. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk Roh Kudus membuat kita bisa mengerti kebenaran dengan benar. Itu kata potiso ya. Itu illumination. Itu kan pekerjaan Roh Kudus, bukan diri kita, bukan kemampuan kita. Tapi tentang keselamatan, ada yang katakan keselamatan itu 50%, 50%. Loh, apakah itu kebenaran? Yang katakan siapa? Orang di luar Kristen? Enggak. Orang Kristen sendiri. Teolog dalam gereja. Bahwa ada campur tak, ya ada tentang iman juga itu karena kita mampu kita dari dalam diri kita memberi respon itu karena kita punya kemampuan dari diri kita. Apakah itu? Ini analogi loh, mau jelaskan tentang yang berbeda ini. Ya. Di dalam kekristenan berbeda, ada antitesis di situ. Karena ada pengajaran yang keliru. Bagaimana dengan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 tentang masalah iman? Bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah, give. Ya, give itu kata give itu didomi atau karis itu didomi. Itu bukan hasil usaha, bukan dari diri kita sendiri itu. Iman itu benih yang ditanamkan oleh Roh Kudus yang sudah masuk dalam diri kita. Tapi ada juga para teolog atau para hamba Tuhan yang katakan enggak. Itu itu respon kita. Kita mampu. Loh, kalau orang yang belum percaya kepada Kristus, bisakah ada iman di dalam dirinya? Enggak bisa. Karena kenapa? Dia sudah mati kok. Mati spiritualnya mati. Dia hanya hidup bios. Soalnya nggak ada. Itu Yohanes 10 ayat 10b ya, berkali-kali saya katakan itu ya. Aku datang untuk memberi hidup. Hidup itu diberikan oleh siapa? Aku di situ siapa? Yesus. Hidup di situ memberi hidup kepada orang yang masih hidup.
tapi orang itu mati secara rohani. Jadi natural man-nya masih hidup, tapi spiritual man itu mati. Sehingga Kristus datang memberikan bukan natural man, bukan, tapi bukan bios, tapi spiritual man, soenya yang diberikan oleh Yesus, yaitu kehidupan rohani, spiritual, dan eternity sampai kepada kekekalan. Itu Yohanes 14 ya, tentang hidup kekal. Tapi ada yang seperti itu pemahamannya. Jadi bertentangan dengan Alkitab, walaupun dia Kristen. Wah, ini saya sampai berikan analogi seperti itu ya. Penting kira-kira analogi itu Bapak Ibu. Ya, orang di luar Kristen bisa ya pasti antitesis. Tapi di dalam diri kubu Kristen sendiri juga ada seperti itu antitesis. Itu kalau sudah berpusat kepada diri sendiri itu dikatakan oleh Cornelius Van Til, bukan Cornelius Van Til ya, Sproul, itulah yang disebut dengan autonomos. Oh, toh berpusat kepada diri, ya merasa dia mampu dengan kemampuan diri sendiri. Nggak ada. Kita mati kok. Kita jadi hamba dosa kok. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang benar. Itu Roma pasal 3 itu semua itu ya. Ditulis itu semua itu. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Eh, Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata mulia itu doksa. Dalam teks asli itu kabut. Apa itu mulia itu? Mulia bukan logam mulia, bukan. Saya tahu logam mulia. Logam mulia aja kita sudah terkagum-kagum. Ya, kalau miliki logam mulia. Tapi kemuliaan ini bukan itu, bukan benda. Kemuliaan itu berhubungan dengan kehidupan. Dan kehidupan itu pusatnya dari Allah itu. Sehingga kita mulia, menjadi mulia seperti Mazmur pasal 8 itu ya. Ketiga manusia belum jatuh dalam dosa, itu Mazmur pasal 8, Mazmur Daud katakan apa? Hampir mirip ketika kita diciptakan, mirip Allah. Kata mirip loh di situ penting ya. Mirip Allah dan diberikan kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan kehidupan spiritualnya diberikan. Tapi itu kan padam, kehilangan. Roma pasal 3 ya ayat 23. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata doksa di situ. Jadi apa ya kapasitasnya, bobotnya, value-nya itu di mata Allah itu semua habis hilang. Lantas manusia mau berikan respon bagaimana? Kok bisa hamba Tuhan tafsir seperti gitu? Isi dari tafsirannya seperti itu. Dia hamba Tuhan, bentuknya hamba Tuhan. Statusnya dia hamba. Tapi ketika menjelaskan itu, isinya tidak tidak mencerminkan itu Alkitab. Ini yang bahaya dalam kekristenan. Ya. Nah, di sini ya, saya teruskan. Sesungguhnya orang tidak percaya berbeda, lihat ya, berbeda dengan orang percaya, ya, dalam makna kata jiwa, ya, psuke. Psikologi itu dari kata psuke dan logos. Ya, itu psikologi ya. Saya juga punya gelar itu ya, Master of Art Pastoral Counseling dari STT Muria dulu ya, 2 tahun saya kuliah di situ. Karena saya kan gembala waktu itu, jadi saya belajar tentang apa ya, eh, Master of Art Pastoral. Pastoral itu kan pengembalaan. Untuk konseling, saya punya gelar itu ya, Master of Art Pastoral Counseling. Saya pelajari tentang jiwa itu. Kata jiwa, ya, pusuke. Maknanya apa itu kata jiwa? Wah, kalau saya eh, eh, mendalami ini ya, ada yang trikotomi, ada yang dikotomi. Mana yang alkitabiah? Tubuh, roh, jiwa. Ada yang hanya tubuh dan roh or jiwa. Wah, itu menarik itu kalau dibahas lagi itu ya. Mengapa ada perbedaan terjadi perpecahan di situ di dalam kekristenan sendiri? Pandangan hamba-hamba Tuhan, pandangan teolog.
Apakah kita pegang trikotomi atau dikotomi? Mana yang Alkitabiah? Oh, itu menarik kalau dibahas. Ini saya mancing Bapak Ibu supaya belajar ya. Ini kata jiwa, makna kata jiwa ya, jiwa. Jiwa itu apa sih? Makna kata adalah dan bukannya. Nah, ini kan makna-makna ya, adalah. Kemudian bukannya, itu kan punya makna. Adalah itu kan menjelaskan sesuatu. Bukan berarti tidak ya. Dan makna kata tertinggi dalam frase keberadaan yang tertinggi. Kata tertinggi ya, tentang eksistensi yang tertinggi. Wah, ini menarik ya. Bapak Ibu sudah panas. Nah, ini tinggal 10 menit ya. Masih bergairah Bapak Ibu, tinggal 10 menit. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Saya terlalu cepat ya, terlalu semangat kan. Pak Sahat bagaimana masih bisa ikuti ya? Kadang saya cepat sekali ngomongnya. Harus ada rem ya. Ya. Nanti kita lihat di konklusinya ya. Atau saya sambung aja ya. Nah, sekarang ya, tambahkan lagi ya. Sedangkan mengenai kata mujizat. Kata mujizat itu sudah ada di dalam hal yang sifatnya formal. Nggak hanya orang Kristen mengerti tentang mujizat. Orang luar Kristen punya makna, ya, punya pemahaman tentang mujizat. Yang jadi pertanyaan, apakah sama dengan kita? Bentuk luarnya mujizat, tapi cek isinya ketika dia menjelaskan tentang mujizat. Berbeda dengan maksud mujizat dari dari Alkitab atau tidak, atau sama, ya. Mujizat, ya. Itu formal, persetujuan formal antara ilmuwan, ya, para ilmuwan, para saintis dan orang Kristen. Kalau hanya formal sama. Kebanyakan kan orang sekarang berbicara ada di dalam area formal-formal saja. Kemudian stop. Tapi kalau kita yang makin belajar, kita tidak hanya berbicara tingkat formal, tapi isinya ketika kita bicara isi itu perlu interpretasi. Kita harus jelaskan itu melalui interpretasi. Kalau enggak sama semua. Nah, sekarang para apologet tradisional membuat kesalahan karena mereka menganggap manusia alamiah bukan saja memiliki kemampuan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang benar secara formal. Manusia alamiah berarti kan maksudnya manusia alamiah di sini bukan manusia rohani ya, natural man ya, bios, bukan spiritual man. Manusia alamiah ini dikatakan bukan saja memiliki kemampuan. Ini para apologet, ya, para apologet yang tradisional. Mereka buat pernyataan. Jadi manusia alamiah, bios itu ya memiliki kemampuan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang benar, benar, secara wahyu umum benar dan formal mengenai alam dan diri mereka sendiri tentang siapa manusia. Tetapi juga kemampuan untuk memaksudkan pernyataan-pernyataan ini secara sama seperti yang dimaksud orang-orang Kristen. Hati-hati ya kalau sudah bawa maksud orang-orang Kristen di sini artinya orang Kristen yang berpikir hanya secara formal, bentuknya bukan isinya. Yang sekarang kita butuhkan di era ini, era postmodern ini, yaitu isi. Formal perlu, tapi isi juga perlu. Diinterpretasi. Orang yang paling takut kan ketika dia harus menjelaskan. Kita seringkali ada di bagian ketika kita berdiskusi, kita membicarakan hal-hal yang sifatnya formal, bentuknya luarnya aja. Kita tidak berbicara ke isi. Bisa isi itu versus berantitesis dengan bentuk. Oh, you Kristen? Iya, Kristen. Yang kita harus cari tahu dia sudah bertobat nggak? Saya bertobat tahun berapa? Kristen saya sudah lama. Sudah. Dari turun-temurun Bapak Ibu saya orang Manado dan Ambon kok. Turun-temurun kekristenan saya.
Tapi kenapa saya lahir baru itu, bertobat itu, waktu ada dalam satu acara KKR di kota Manado, ya. Tapi secara agama saya sudah Kristen, tapi lahir barunya usia berapa belas tahun, 16 tahun lebih, lahir baru, ya. Sempat kerja juga, tapi kenapa saya harus tinggalkan tempat pekerjaan? Karena ada panggilan, ya. Karena sudah terjadi perubahan pemikiran, arah hidup berubah, dituntun Tuhan sampai hari ini, ya. Kalau enggak saya jadi apa? Saya kerja dulu kok Pertamina lagi. Harusnya enak saya dong sekarang. Sekarang kan usia saya tahun 2026 ini 64 tahun loh. Sudah umur kan? Kalau saya dulu di Pertamina mau dikirim ke Akamigas waktu itu di Balikpapan untuk Indonesia Timur ya, Akademi Minyak dan Gas. Tapi justru saya tinggalkan Pertamina. Sehingga saya pulang ke Surabaya, bapak saya bilang apa? Orang tua saya kan di Surabaya. Bapak, ibu, adik-adik saya. Saya dari Manado, pulang, dibilang saya gila. Kamu kok berani tinggalkan waktu zaman itu lagi. Ada Ibnu Sutowo kan yang terkenal sekali di Pertamina. Hebat-hebatnya Pertamina. Saya justru pergi. Aneh banget. Bapak saya heran-heran. Apa kamu mau sekolah teologi, mau jadi pendeta? Makan apa, kata bapak saya. Saya bilang, ya manusia makan nasi. Bapak saya serius ngomong, kamu jadi pendeta makan apa kamu? Karena tinggalkan pekerjaan itu. Nah, itu hasil dari pertobatan. Jadi kalau kita hanya berbicara tentang Kristen, ya umum itu. Bicara itu formal. Kamu agama Kristen, ya sampai di situ aja. Banyak sekali orang Kristen. Tapi ketika kita bicara, kamu percaya kamu sudah lahir baru? Hah, ini tunggu dulu, tunggu dulu. Kamu sudah bertobat, tunggu dulu. Kalau hanya bicara di permukaan formal, kamu Kristen, itu formal. Tapi ketika berbicara lebih dalam lagi, isinya yang kita gali. Keluarkan yang aslinya, ya. Nah, itu baru kita tahu. Jadi ini, ya. Kalau bicara formal, orang Kristen dan luar Kristen, ya umum. Kita mau bicara tentang tingkah laku yang baik. Terlalu banyak orang baik. Tetangga-tetangga saya ini Muslim semua loh. Di sini hanya saya. Sekarang tinggal dua, tiga kakak Kristen. Ya, satu RT ini. Tiga kakak Kristen. Itu yang sebelah sana itu Katolik. Ada yang GKJW. Ya, saya orang GRII. Tapi banyak bantu pelayanan di luar ya. GBT sekarang minta bantu untuk saya khotbah-khotbah di situ. Ya, karena dia dosen senior di STII. Suami istri. Ya, satu PhD, satu doktor. Hebat. PhD loh. Nggak gampang PhD ya. Minta saya pelayanan di situ. Ya, saya bantu. Sama-sama dosen kok. Ya. Nah, sekarang konklusi ya. Bapak Ibu nggak tanya. Ya. Dengan menyatakan semua pernyataan ini, semua ya bagian-bagian ini. Ya, konklusinya. Ini ya, 5 toh. Ini tentang ekstrim ya, belum yang lain ini. Ya, kesimpulan yang timbul nampaknya adalah bahwa orang-orang Kristen dan non-Kristen berbicara dalam bahasa yang sama sekali berbeda. Kalau Kristennya bukan hanya bicara secara formal, itu berbeda sekali. Sudah membicarakan tentang isi berbeda. Lihat tuh apologet. Ya, saya lihat umpamanya Pak Esra debat dengan mereka itu. Ya, beda. Pak, siapa lagi yang sering debat-debat ya, apologet di Indonesia itu? Beda, ya. Sama sekali berbeda. Mengapa berbeda? Mereka pakai wahyu umum, tapi menolak wahyu khusus. Wahyu khusus tadi saya di depannya, di pembukaan sudah, pengantar sudah beritahu ya, wahyu khusus itu dua ya. Satu, Kristus, yaitu Logos yang berinkarnasi. Yang kedua, grafe. Ya, 2 Timotius 3 segala tulisan yang diilhamkan. Ya. Nah, itu 2 Timotius 3 ayat 16 itu ya.
Itu wahyu khusus dua itu. Ya. Nah, jadi pasti berbeda. Kita terima wahyu umum, ya kita percaya wahyu umum. Karena itu ada di Alkitab. Ya, ada banyak ya. Kalau Roma pasal berapa? 19 itu ada. Di Roma pasal 1 tadi ada. Juga tentang pemerintah itu wakil Allah itu untuk mengatur satu negara. Itu kan Paulus yang bicara itu. Itu juga ada. Itu umum, berkat umum, pemerintah secara umum, ya. Memang ada yang jahat ya, pimpinan presidennya atau perdana menterinya atau raja yang jahat. Tapi kan ada yang baik secara moral bisa diterima oleh rakyat ya di satu negara. Nah, itu kan umum itu kalau kita bicara umum. Tapi ketika kita masuk kepada hal-hal yang khusus berbeda, ya. Walaupun kedua kelompok orang ini mempergunakan kata-kata seperti Allah. Berbeda, walaupun masih bicara tentang Allah, tentang satu jiwa, tentang apa itu alam, tentang apa itu mujizat, tentang apa itu pribadi, dan bahkan kata adalah. Tetapi makna kata-kata ini berbeda secara radikal di antara mereka. Di antara mereka mana? Orang yang Kristen sejati dan orang di luar Kristen. Ada perbedaan radikal. Ini yang disebut ekstrim. Ya. Lalu bagaimanakah mungkin terjadi antara orang percaya dan tidak percaya? Jika berkata selamat pagi kepada orang dan yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah hore. Jadi berbeda ya artinya. Ada di bagian lain. Nah ini contohnya kata selamat pagi itu artinya hore, senang hore. Hore itu senang. Itu perkataan orang di Amerika di San Diego itu. Maka apa yang dikomunikasikan? Ya, kan ada perbedaan arti ya. Bagi kita di sini orang Inggris bilang good morning. Kita selamat pagi. Tapi di San Diego itu hore. Ah, ya, ya. Sama itu. Tapi kita lihat di sini ya, hore itu menyambut pagi itu, ya, mulainya waktu, ya, yang ke hari yang lain. Nah, ini sudah berbeda di situ, ya. Jadi saya sudah menghabiskan bagian ini dan sudah lewat, ya, sudah lewat. Waktunya sudah lewat ya. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup, kita sambung minggu depan lagi ya. Hari Minggu nanti saya dengan rekan-rekan dari Apologetika dan Theological Studies ATS itu, kami akan pergi ke Bojonegoro untuk mengumpulkan gereja-gereja se-Bojonegoro ada seminar di Bojonegoro. Saya termasuk timnya karena saya di ATS ini ya, ATS Apologetical and Theological Studies, saya dimasukkan ke Dewan Pakar. Kita ada 3 orang, 5 orang kita di Dewan Pakar. Ya, kami itu yang dimasukkan ke Dewan Pakar dosen yang sudah cukup senior. Saya salah satu, ya, dan hari Minggu kita berangkat sama-sama, semua naik kereta api. Ya, tadinya pikir mau naik mobil, teman-teman bilang kita naik kereta api aja. Kita akan seminar di hamba Tuhan interdenominasi yang ada di kota Bojonegoro. Jadi hari Minggu, nanti pulang hari Senin, sampai hari Senin. Nah, itu tolong doakan supaya saya tetap sehat, ya, untuk menyampaikan beberapa hal yang penting. Ya, kita tim berangkatnya ya. Oke, kalau sudah selesai kita akan tutup dalam doa dan saya mohon dengan hormat Pak Roy bisa tutup. Silakan Pak.